Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah SWT. Untuk itu silakan kepada ketua murid untuk memimpin berdoa. Siap, balik salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Abiyasa, Hadir. Andin, Hadir. An-Nahar, Hadir. Ayudia, Hadir. Berlian, Hadir. Berlian Sakit, Dampak, Hadir. Dikit, Dinar, Hadir. Karla, Hadir. Karla izin ya nggak masuk. Kaila, Hadir. Muhammad Rizka, Hadir. Kapiza, Hadir. Rifki, Hadir. Safa, Hadir. Salsa, Hadir. Tio. Hadir. Sudah semuanya ya. Nah untuk yang hadir, untuk yang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa hadir. Ya. Nah, sudah siap hari ini untuk belajar? Ya. Bajunya sudah dirapikan? Alat tulisnya sudah disiapkan? Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu agar lebih semangat dalam belajarnya. Tepuk semangat, Cowboy. Nah, siap? Tepuk semangat. Tepuk semangat, Cowboy. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu-lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Untuk itu, silakan kalian berdiri. Nah, silakan berdiri. Kita mulai.
gambar ini? Coba ini gambar bicara apa? Kalau ini? Bagaimana perasaan kalian ketika melihat bencana seperti ini? Ya, terus sedih. Ya, karena banyak orang yang meninggal. Nah, gempa bumi atau tsunami ini termasuk ke dalam salah satu hari kiamat. Nah, apakah kalian tahu apa hari kiamat itu? Peristiwa hancurnya alam semesta, ya, beserta. Nah, mengapa kita harus mempelajari tentang hari kiamat? Tujuannya yang pertama, agar kalian bisa menjelaskan pengertian hari akhir, jenis hari akhir, dan juga tanda-tanda hari akhir dengan benar. Yang kedua, kalian bisa mengemukakan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Nah, hal ini penting untuk kita pelajari supaya kita mengetahui ya apa itu hari akhir, tanda-tandanya seperti apa, ya, dan juga hikmahnya agar kita punya persiapan untuk menghadapi kehidupan nanti ya setelah hari akhir. Nah, hari ini kita akan belajar mengerjakan tugas melalui Chromebook. Ya, jadi lembar kerjanya tidak menggunakan kertas, tapi menggunakan Chromebook. Nah, Chromebook ini seperti laptop. Ya, kalian pernah menggunakannya waktu mengerjakan AMPK. Ya, sama saja seperti laptop, hanya saja bedanya Chromebook ini hanya mengandung seperti iOS Android, ya, bukan Windows, OS-nya itu. Ya, selanjutnya selain hari ini kita akan belajar dengan Chromebook, ya, kita juga akan belajar dengan PowerPoint yang Bapak tampilkan. Juga nanti ada permainan kartu, ya, yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, dan itu juga sama secara online. Terus selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi yang akan kita pelajari hari ini, silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore-sorean. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat dalam apa yang dimaksud dengan hari akhir itu? Betul, peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, apakah kalian percaya akan hari akhir? Percaya. Nah, harus percaya, ya. Nah, hari akhir atau kiamat adalah peristiwa
semuanya akan hancur, akan mati. Tadi dijelaskan dalam surat Al-Qur'an ya bahwa pada waktu kiamat terjadi, manusia itu diibaratkan seperti laron yang berterbangan. Laron itu kalau di kita itu siraru, nah terang siraru. Nah siraru itu lihat siraru terbawa bergerumbul. Nah tapi kalau mati bergerumbul, tapi akhirnya mati. Nah seperti itu diibaratkan seperti itu. Ya, jadi orang-orang pada waktu kiamat itu diibaratkan seperti laron yang berterbangan. Dan gunung juga diibaratkan seperti bulu, ya bulu yang berterbangan, yang rampung hancur. Nah itu. Nah tadi kita harus percaya, ya beriman kepada hari akhir. Nah ini Bapak akan dijelaskan, iman itu artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa ya hari kiamat itu akan datang, akan tiba. Ya, meskipun waktu kiamat itu tidak ada yang tahu. Ya, nah Bapak akan bertanya, percaya kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang keberapa? Pinter, bagus. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim harus yakin, harus percaya akan datangnya hari akhir sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Hari akhir dibagi menjadi dua. Ada kiamat kecil atau disebut sugro, ada kiamat besar atau disebut kubro. Nah kalau kiamat kecil itu sudah terjadi di sekitar kita, seperti tadi contohnya ada bencana alam, gunung meletus, terus kematian, gempa bumi, itu termasuk ke dalam kiamat sugro. Ya, kalau kiamat besar belum terjadi, ya, tapi nanti bakal terjadi. Nah, tanda yang paling besar akan datangnya hari kiamat itu diawali ketika malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama itu adalah kalimat tarji. Nah, setiap kejadian yang kita alami atau yang kita lihat, maka di dalam kejadian itu pasti ada pelajaran yang bermakna. Nah, kematian atau bencana alam itu bisa menjadi nasihat, ya, atau pengingat diri kita bahwa kita itu nantinya akan sama menyusul seperti mereka. Nah maka dalam setiap kejadian kita harus dibiasakan untuk selalu mengucapkan kalimat tarji. Nah kalimat tarji itu berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah bagaimana kalimat tarji itu? Ketika kita mendapat musibah, melihat musibah, atau ada yang meninggal, ya, dibiasakan untuk senantiasa mengucap kalimat tarji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah, ya, dan hanya kepadanya kita kembali. Nah, itu dibiasakan. Ya, jadi kalau kita mendapat musibah, ya, biasanya itu kita suka marah, ya, kita langsung kasar. Nah, itu tidak boleh. Ya, biasakan untuk senantiasa mengucap kalimat tarji. Selanjutnya, hikmah yang beriman kepada hari akhir selanjutnya memotivasi
manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Karena hanya ketaatan dan keikhlasanlah yang mendatangkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Nah, jadi setiap kita melakukan suatu perbuatan yang bernilai ibadah, maka harus didasari dengan hati yang ikhlas, niat yang ikhlas, supaya menjadi pahala, menjadi kebaikan. Nah, jangan sampai sesekali kita melakukan suatu kegiatan ibadah itu karena ingin dipuji. Nah, itu celaka. Ya, harus ikhlas. Selanjutnya, yang kedua, manusia harus senantiasa mawas diri atau berhati-hati dalam bertindak. Ya, karena apapun yang kita lakukan, baik itu hal kecil, hal kecil atau hal besar, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, dihitung. Ya. Yang ketiga, kita harus memperbanyak amal ibadah. Ya, karena hanya amal ibadah yang akan menemani kita di akhirat. Ya, jadi ketika nanti kita mulai masuk alam akhirat, ya, kita itu akan sendiri-sendiri. Hanya amal ibadahlah yang akan menemani kita. Nah, maka selama kita hidup di dunia harus senantiasa memperbanyak amal ibadah. Yang keempat, berusaha menjadi lebih baik di setiap harinya dan tetap istiqomah. Ya, istiqomah itu pancet di jalan. Ya, kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, nah kita harus pertahankan itu. Ulah jadi nurut. Ya, kalau bisa ditingkat. Ya, terakhir menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena anak terpuji itu merupakan amalan yang paling berat ketika nanti ditimbangkan. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya. Ya, siap? Nah, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir? Percaya dengan keyakinan, terus akan datangnya hari akhir. Bagaimana tanda-tanda hari akhir? Anak kiamat seperti apa? Terus matahari terbit sebelah barat, betul. Terus munculnya Imam Mahdi. Ya, terus bagaimana sikap kalian ketika ada orang yang tidak percaya hari akhir? Memberitahunya, betul ya, mengasih tahu. Terus terakhir, apa saja perbuatan yang sudah kalian lakukan sebagai bentuk beriman kepada hari akhir? Sholat, bagus. Terus ngaji, dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang Bapak akan membagikan tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Nah, kita akan mengerjakan lembar kerja melalui Chromebook yang tadi di awal Bapak dijelaskan. Nah, nanti kalian di Chromebook di Post-it, kalian pertama isi identitasnya terlebih dahulu. Ya, nama kelompoknya, anggotanya, siapa aja kalian ketik, tulis di Chromebook itu. Kemudian setelah selesai kalian ke bawah
lalu kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD online. Nah, kalau kalian sudah beres, ya, mengerjakan dari awal sampai akhir, ya, nah kalian kirim, ya, klik selesai, klik finish atau selesai finish, lalu kalian klik yang ini, ya, email my answer to my teacher, jadi mengirim jawabannya kepada guru. Oke, jadi kalian klik yang ini, ya. Nah, kalau sudah diisi, kalian isi dulu identitasnya. Misalkan namanya dari kelompok 1, grup atau levelnya level berapa? Level 5. Sekolahnya di mana? Gunung Kone. Nah, email gurunya ini kalian tulis, masukkan. Email Bapak yang mulia, Yudi Mulyadi 70@guru.belajar.id. Setelah diisi, baru kalian klik kirim. Nah, oke, dan selesai. Nah, maka tugasnya nanti langsung masuk ke dalam laptop Bapak. Nanti Bapak akan mengecek hasil kerja kalian. Nilainya langsung muncul di sini. Ya, siap? Nah, sekarang Bapak akan membagikan Chromebook-nya dan bahan ajar berkelompok. Bahan ajarnya terlebih dahulu. Ini duduknya boleh berdekatan ya. Yang ini yang bertiga. Coba kita lihat. Kelompok 3 nilainya 96. Kelompok 4 nilainya 96 juga. Kelompok 1 nilainya 10. Kelompok 2 nilainya 92. Jadi pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Kelompok 1 untuk semua ya. Nah. Selanjutnya kita akan mulai permainan online. Nah, permainan menjawab kartu. Nah, nanti kalian cari jawabannya ada di meja. Ya. Nah, Bapak dipilih. Per kelompok maju. Satu kelompok itu menjawab 4 soal. Ya,
satu kelompok menjawab 4 soal. Berarti maju. Pertama Bapak yang akan pilih terlebih dahulu. Nomor 1. Maju. Silakan untuk ambil dulu. Kalau pertama ambil dulu, nanti kedua ketiga kalian masuk dulu. Ambil. Coba bencana alam termasuk kiamat. Yang betul kelompok 1 kiamat kecil. Oke. Kembali. Pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Kelompok 1 ya. Nah, sekarang selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang hari akhir. Hari akhir atau kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, ya, kiamat itu atau hari akhir itu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Membagikan soal evaluasi ini harus kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak berkelompok. Silakan. Ya semuanya? Silakan dikumpulkan kembali. Silakan dikumpulkan lagi. Nah, alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kehidupan setelah hari akhir. Nah, maka dari itu silakan kalian cari informasinya di rumah. Ya, boleh lewat internet atau buku PAI. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan kalian beres-beres terlebih dahulu. Bukunya dimasukkan. Ya, bukunya. Sudah? Sudah dirapikan? Sudah dirapikan? Oke.
berisalah